Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu Niken selaku Kepala SMP Negeri 2 Tempe yang sama-sama kita hormati, Bapak, Ibu Guru bersama Ustadz, Ustadzah baca tulis Al-Quran yang saya hormati, pada kesempatan ini mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rapat koordinasi dan evaluasi berkaitan dengan baca tulis Al-Quran yang selama ini sudah kita lakukan hampir 3 bulan, nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Niken. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kita hormati, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menyingkat waktu, mari kita dengarkan penyampaian dari Ibu Niken berkaitan dengan rapat koordinasi dan evaluasi bagaimana perkembangan baca tulis Al-Quran, gerakan sekolah mengaji, school religious culture, yang dimana menjadi salah satu program yang luar biasa yang ada di SMP 2 Tempe ini. Untuk Ibu Niken, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wa Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Bapak Ibu, para waka dan penanggung jawab GSM School Religious Culture di SMP Negeri 2 Tempe yang saya hormati, para ustadz ustadzah yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih panjenengan semuanya sudah menjadi bagian dari gerakan sekolah mengaji, atau lebih keren lagi ada istilahnya kita sebut School Religious Cultures. Jadi GSM ini sebenarnya kita bukan hanya mengaji baca tulis Al-Quran, tapi kegiatannya lebih banyak lagi yang bertujuan untuk membumikan Al-Quran ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena itu untuk Ustadz Ustadzah, saya seringkali berkeliling ketika panjenengan memberikan pengajaran baca tulis di kelas. Saya lihat itu tidak semua kelas itu tertib ya. Tidak semua kelas menganggap keberadaan panjenengan. Agar panjenengan nanti itu di situ ada ya. Jadi dianggap ada, panjenengan harus keluarkan power panjenengan. Ketika panjenengan sudah berada di kelas, kelas itu milik panjenengan, nggak usah sungkan. Jadi silahkan jenengan pakai teknik apa. Yang penting kan kita tidak sampai menyentuh fisik kekerasannya ya. Sebenarnya kalau dulu boleh, saya ngaji di pukul sama tuting itu boleh. Sekarang masalahnya kita kan diganjal sama HAM gitu ya. HAM yang bukan milik kita, tapi malah benernya membuat kita jadi nggak berdaya ya. Jadi di sekolah kita kan ada beberapa pembiasaan sebelum baca tulis Al-Quran, ada penghormatan kepada bendera, menyanyikan lagu bangsa Indonesia Raya. Itu panjenengan keluarkan power panjenengan, ajak gitu anak-anak. Kalau saya amati kan beberapa yang di depan itu ada yang duduk, ada yang tiduran saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Karena panjenengan menjadi bagian dari sekolah ini, maka tanamkan juga. Karena cinta tanah air itu kan sebagian dari iman. Kalau kita tidak menghormati lambang-lambang negara,
ada pembacaan penghormatan bendera, menyanyikan lagu bangsa Indonesia Raya, itu kan lambang negara yang harus kita hormati. Maka sebagian iman kita kan dipertanyakan nanti ya. Itu. Jadi di sana juga panjenengan bisa sampaikan ke anak-anak. Ketika anak sudah tertib, terkondisikan, jenengan sudah mulai. Ketika ada yang di depan, itu jenengan mungkin satu persatu dites itu ya. Yang lain dikondisikan, jangan boleh ada yang tidur, ada yang berlari ya. Sekarang udah nggak ada yang bikin menangis lagi ya. Kalau bisa bikin mereka menangis ya. Jadi jenengan kan punya sudah hafal beberapa ayat dalam Al-Quran. Ambil salah satunya untuk menyentuh hati mereka. Mereka akan belajar dengan baik, semua yang jenengan ajarkan akan masuk ketika hatinya tersentuh. Ya, kalau belum terkondisikan, anak masih tiduran, masih kesana kemari, topinya dipakai, itu apa yang jenengan berikan yang sebenarnya itu bagus, pasti nggak akan semuanya masuk gitu ya. Jadi mari sama-sama kita yakini panjenengan kesini ini tujuannya untuk ibadah, ya, untuk ibadah yang biar nanti menjadi amal jariah yang jenengan bawa sampai nanti gitu ya. Ketika ibadah kan ya sudah kita yakini dengan niat yang baik, lakukan dengan baik, maka nanti hasilnya akan baik. Perkara hasilnya nggak baik itu nggak usah kita pikirkan, berarti yang menerima itu memang hatinya tidak semuanya terbuka untuk apa yang jenengan berikan itu. Jadi itu evaluasi untuk saya hari ini. Kemarin-kemarin kita kalau bersama PJ-nya yang dari Jampur mungkin kita sudah nyampaikan, tapi ke panjenengan sendiri saya mohon maaf juga karena tidak selalu bisa bersama panjenengan ya, tapi insya Allah nanti secara periodik kita akan lakukan evaluasi. Seperti ini kita anggap 3 bulan sekali atau apa, biar saya ke panjenengan cuma taunya Ustadzah, Ustadz tidak hafal namanya, saya mohon maaf ya. Apa perlu nanti jenengan bawa ini ya, biar saya Ustadzah ini ya, biar nggak manggilnya nggak jauh, Ustadzah GSM begitu ya. Terus mungkin jenengan masuk ruangan ini, kenapa ya ruang ini kok berbeda? Nah, kita selain mengikuti program dari pemerintah kabupaten, dari program dinas pendidikan, kita juga ini ada MOU bersama Kemenak ya, dari Kemenak Lumajang, terus dari KUA sini. Nah, secara anggap saja secara tidak sengaja ya, Anten ya, kita itu ikut diminta untuk ikut semacam lomba lah yang diadakan oleh Kanwil Kementerian Pendidikan, jadi Depak Jawa Timur katakanlah gitu. Kita kirim, saya kan ikut aja. Nah, ternyata tidak banyak yang siap untuk SMP negeri di Kabupaten Lumajang. Jadi kita alhamdulillah itu masuk di sana. Jadi SMP Negeri 2 Tempe, SMP Negeri 2 Kelakah, SMP Al Ikhlas ya. 3 ini yang ada satunya lagi itu tapi secara administrasi tidak siap. Karena kita di sini sudah terbiasa ada, maka ketika diminta itu ya sudah kita. Karena sudah mau mewakili Lumajang ke tingkat Jawa Timur ya mau nggak mau harus kita siapkan semaksimal mungkin sarana pendukungnya. Ruangan ini kita jadikan lab PAI, jadi ada panjenengan, terus ada sarana prasarana yang kita lengkapi, termasuk ada miniaturnya Ka'bah ini. Nanti ke depannya anak-anak akan kita ajak untuk manasik ya, manasik haji, manasik umroh gitu. Mungkin ada yang per kelas, nanti ada keseluruhan yang benar-benar manasik gitu. Kemudian nanti di sini juga akan kita, kalau anak mau praktek sholat tuh nanti tempatnya di sini, mau praktek memandikan, mau sholat jenazah ya mungkin di sini, mau praktek memandikan jenazah nanti kita buat. Jadi pelan-pelan karena harganya juga di atas 1 juta kan, nanti pelan-pelan. Nah di sana itu sudah ada perpustakaan PAI, itu tempatnya semua buku-buku, kitab dan sebagainya yang berhubungan dengan agama Islam itu kita bawa ke sana. Dan tadi sudah kita awali dengan adanya kajian Al-Quran. Kalau anak-anaknya belajar baca tulis Al-Quran, Bapak Ibu gurunya juga paling tidak ngupas ayat, 1 ayat sampai 2 ayat kita kaji. Tadi kita sudah mengkaji surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 sampai dengan diskusi. Nah, jadi benar-benar kehidupan religius itu ada enggak sampai dengan pembiasaan anak-anak.
Maka pas ada itu kebetulan kita sedang ada lomba melukis mural, sekalian di temboknya itu ayat Al-Quran, ayat hadis yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita tuliskan juga di situ. Mungkin dengan lihat sekarang sudah di situ banyak di luar ya, sudah ada hadis, ada ayat-ayat Al-Quran yang ditulis di sana. Jadi kita sama-sama biar tidak sekedar baca, tulis terus itu aja, tapi sampai ke di dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita. Mungkin itu evaluasi dari saya dan informasi biar panjenengan tahu. Jadi jenengan semuanya ini di sini adalah bagian dari SMP Negeri 2 Tempe. Anak-anak ketika jenengan masuk sudah itu hanya jenengan apakan untuk mendisiplinkan anak. Caranya terserah panjenengan. Cuman pesan saya tadi itu tidak sampai menyentuh fisik, artinya nggak kekerasan. Imbangi kena itu ya, kena HAM itu ya. Kayak kemarin ada satu guru di mana itu yang kemarin itu, karena memperingatkan ya, yang diperingatkan itu anaknya polisi. Nah, maksudnya kepala sekolah dan gurunya itu kadang rumahnya gak rame gitu ya, wis kalian dianggap aja salah, minta maaf kalau mungkin itu salah. Ternyata direkam, dijadikan berita acara pengakuan bahwa itu salah. Nah, akhirnya ditahan kan. Nah, itu sekarang itu wali zaman kan begitu. Kita upayakan enggak terpaksa saja juga kadang gemes kan anak. Tuh ngapakno, tapi kalau udah terpaksa ya tenaganya saya simpen di sini, tapi jiwitnya kecil itu dengan bismillah. Jadi itu Ustadz Ustadzah, sekali lagi kelas itu milik panjenengan. Sebelum nyanyi ya para iki tertib gitu ya. Upayakan masuk, topi sudah nggak ada yang dipakai. Anak kondisinya oke dulu. Makanya saya kan pesan jenengan, ayo sebelum bendera itu ada penghormatan benderanya kan di situ biar bisa mengondisikan anak-anak. Namanya anak, ya. Kalau nggak ada yang orang dewasa ya tetap begitu. Itu dari saya. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain atau Ustadz Ustadzah ada yang perlu disampaikan dalam diskusi ini, monggo. Sementara saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian saya mau menambahkan sedikit karena saya mewakili kemudian sebagai wakil kesiswaan. Terima kasih Dewan Asatidz dari Sempul yang sebagai pengajar DSM di sini. Mungkin saya akan menambahkan lebih spesifik. Terima kasih jika mungkin selama ini sudah menyelipkan Ustadz-Ustadzah sudah menyelipkan terutama bab toharo sama sholat. Dan sedikit mungkin 5-10 menit boleh ya, tidak sesuai boleh. Oke. Itu saya minta tolong itu karena kami masih kualan anak-anak untuk membiasakan masuk ke musola dalam keadaan suci itu masih sangat banyak yang tidak mengindahkan sama bab sholat. Itu mau tambah dari saya, nyuwun tolong bantu diselipkan sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Itu yang disampaikan oleh Ibu Niken berkaitan dengan rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan GSM. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita laksanakan, memberikan manfaat untuk kita, anak-anak didik kita yang ada di SMP Negeri 2 Tempe, menjadi anak yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 2 Tempe bersama Jamiatul Qura wal Hufat siap mengantarkan peserta didik menjadi generasi Qur'ani dan berakhlakul karimah dengan moto Tartilah mudah, menyenangkan, berkualitas.